Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia penyebab Kecamatan Balembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terisolasi hampir sebulan penuh dan nyaris menyebabkan kelaparan massal di Kecamatan Balembayan. Dan ini adalah merupakan dampak dari banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat. Baik, kita akan menelusuri titik-titik longsor dan sekarang kita memasuki daerah Simpang Baringin karena dari Marambuang inilah titik longsor pertama, yang kedua ya masuk kami. Jadi dari Marambuang ada tadi Cibana Lilin yang telah kami upload di video sebelumnya, kemudian Marambuang itu aman, jalannya aman. Kemudian dari Simpang Baringin atau Jembatan Baringin ini sebelumnya ini sudah ada 2 titik longsoran. Kemudian ini pas tepatnya di Jembatan Baringin, kalau kami menyebut di sini adalah penggalian Garogol. Jadi ini sempat juga menimbun jalan, menutupi jalan dan tertutup total, tidak bisa kita lewati. Kemudian di dekat Simpang Baringin itu simpang kiri ke atas itu adalah simpang ke Kampung Baringin. Ini longsoran karena ada sawah di sebelah kiri, licin sekali. Kami hampir saja kepleset di sini. Tuh dari sawah yang longsoran. Tentunya di hampir di semua daerah di Sumatera Barat terdampak dari banjir karena hujan yang berkepanjangan lebih kurang selama 15 hari, itu hampir 24 jam hujan siang dan malam. Ini juga ada longsoran, tetapi sekarang sudah dilakukan pembuangan material-material longsoran yang menutupi jalan. Jadi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 sampai di sini sudah bisa lewat. Ini kalau disebut sini sebelum jembatan Duku, itu antara jembatan Baringin dan Sungai Taleh. Ini juga ada 2 titik di sini. Ini di samping tertimpa longsoran dan juga amblasnya bahu jalan. Dan ya tentunya pada saat ini hujan masih turun dan jalan masih licin. Jadi untuk melewati ini harus berhati-hati. Oke teman-teman, memang di daerah, kalau kita melewati daerah jalan ke arah Balembayan, memang struktur tanahnya memang labil ya, banyak yang labil. Jadi kalau hujan yang intensitasnya tinggi dan waktu yang lama, itu memang sangat rentan sekali terhadap longsoran. Sekarang ini tepatnya di jembatan Sungai Taleh, dan di jembatan Sungai Taleh ini sebetulnya sudah sebelum-sebelum sudah terjadi ada tiga kali longsoran material karena di atas adalah persawahan. Jadi berkas longsoran apabila hujan itu tanah, lumpur dan batunya dibawa air ke badan jalan. Dan itu tadi juga sebelah kanan, ini juga ya bahu jalannya amblas. Tetapi badan jalan masih bisa dilewati. Ini sebelumnya sudah terjadi pada beberapa bulan sebelum ini. Dan sampai saat kami melaporkan atau kami membuat video ini, sebetulnya hujan masih turun tapi dengan intensitas sedang dan waktunya tidak ada yang lama. Sekarang ini di jembatan di daerah Sungai Taleh, itu dekat Pustu Sungai Taleh. Longsoran ini sempat menimpa sedikit rumah warga di sebelah kanan ya, kami tidak sempat mengambil videonya. Jadi dan masyarakat Sungai Taleh yang di bawah ini sebetulnya sudah diungsikan ke daerah atas dari Sungai Taleh ini, Takayu Tanam. Itu ada 30 keluarga lebih. Dan ini kios pupuk yang ada di Sungai Taleh ini juga sempat merusak bangunan. Jadi masyarakat yang ada di kampung bawah Sungai Taleh itu sudah pada mengungsi ke daerah di atas atau ke Tanam. Ini kita memasuki simpang Kumbuah, sebetulnya juga Kampung Tabu. Itu ada longsoran sangat besar dan menimpa beberapa buah rumah
sehingga menimbulkan 1 orang korban jiwa di sana. Nah, sekarang kita memasuki daerah Sungai Puar. Jadi dari simpang Muaro sampai ke Sungai Puar itu aman, tidak ada titik-titik longsoran. Kemudian ini di daerah Sungai Puar di Kelok Langang juga terdapat longsor, dan sini sudah 2 kali dalam 1 bulan ini sudah juga dibersihkan. Kemudian ini antara Sungai Puar, Kelok Langang, kemudian selanjutnya kita nanti akan masuk ke tempat atau Ayemonda. Jadi nah di sini teman-teman, di samping bahu jalannya juga amblas, kemudian ada juga ditimpa titik longsor, dan sekarang tengah dilakukan perbaikan di daerah jalan yang terdapat di antara ini beberapa meter ya, sekitar 300 meter kita sampai nanti ke Ayemonda tuh teman-teman. Bahu jalannya itu amblas dan dilakukan pelebaran ke arah kiri, itu sangat dalam sekali untuk badan jalannya yang amblas. Bisa teman-teman saksikan, pada umumnya badan-badan jalan yang amblas semua kondisinya sangat mengerikan sekali. Dan juga pada saat ini kita bisa melihat ada anggota dari Dandramil, itu Pak Budi, yang juga ikut mengawal perbaikan jalan yang terdapat di sini. Jadi karena sekarang tengah melakukan pekerjaan, kita nanti akan coba kembali lewat jalan pintas, yaitu Jalan Parit Natuang. Kemudian nanti kita akan keluar di daerah Piladang. Nah, ini kita sekarang sudah berada di Piladang. Sebetulnya sebelum ini, setelah Ayemonda tadi masih ada 2 titik longsoran, tapi kita tidak bisa lewat di situ karena kita lewat ke Parit Natuang, keluar di Simpang Piladang. Dan ini kantor Wali Jorong Piladang, dan juga sempat di sampingnya itu ada longsoran, dan kemudian menimpa rumah, mengenai rumah maksud kami, yang ada di depan kantor Jorong Piladang. Ya, tadi kita lewat di sana dari Simpang Piladang, nanti kita akan keluar di Simpang Parit Natuang, tepatnya dekat dari Simpang Sungai Puar. Oke teman-teman, kita lanjut. Sekarang kita sudah berada di Simpang Bateh Tinggi di Palembayan, dengan kondisi air yang masih banyak yang menggenang di sepanjang pinggiran jalan. Dan ini Simpang Bateh Tinggi. Nah, longsoran ini adalah longsoran yang pertama kali terjadi di ruas jalan Matur Palembayan, amblas ya, bahu jalannya amblas. Sebetulnya di sini tidak bisa dilewati kendaraan, tapi karena sudah dilakukan pelebaran ke sebelah kiri baru bisa dilewati. Dan ini merupakan kantong-kantong pasir yang nantinya akan dipergunakan untuk menahan tanah yang amblas agar tidak bertambah lebih besar. Kemudian ini juga terjadi dekat di simpang kantor camat Palembayan, juga terkena longsoran tuh sebelah kiri. Yang ini adalah simpang ke kantor camat Palembayan. Jadi kalau kita hitung sudah berapa ya titik-titik longsoran, kemudian juga bahu jalan yang amblas, itu dari Marambua baru sampai Palembayan. Sekarang ini ada beberapa titik, kemudian sekarang kita sudah sampai di Simpang Duku atau simpang ke Simpang Patai. Belok kanan tadi, nanti kita akan keluar di Simpang Patai Jalan Lintas Bukit Tinggi Medan. Di sini juga terdapat badan jalan itu sendiri yang amblas, patah. Jadi kita di sini juga harus berhati-hati.
itu di 2 hari terakhir ya, di musim hujan, hujannya sangat deras. Tapi kalau seandainya masih terjadi hujan 1 atau 2 hari setelah tanggal 29 itu, mungkin badan-badan jalan yang patah atau retakan-retakan yang terjadi itu akan semua amblas. Tapi ya Tuhan masih memberikan keselamatan kepada kita sehingga hanya terjadi di beberapa titik saja. Dan di sepanjang perjalanan tadi kami lihat masih banyak retakan-retakan, baik itu di bahu jalan atau di badan jalan itu sendiri. Ini di bawah simpang Batiaka di Palemayan Tengah ada 2 titik longsoran yang terjadi. Jadi di atas ini adalah Batiaka, Palemayan Tengah. Ya mungkin kalau saudara-saudara kami yang biasa melewati ini adalah tikungan yang sangat tajam. Ya mungkin teman-teman pasti ingat dengan simpang dengan tikungan ini. Nah tuh hampir saja ada yang terjatuh. Ya tentunya kalau kita melewati ini harus berhati-hati karena jalanan sempit, kemudian ditambah lagi ada longsoran, jalannya licin, dan juga kondisi cuaca sampai saat ini masih saja turun hujan dengan intensitas sedang. Sekarang kita sudah sampai di Simpang Bati Talau. Ini di tempat biasa ada galian-galian pasir atau tanah uruk. Jadi ini sebelum kita mendekati jembatan Lubuk Gadang. Jadi sudah beberapa titik longsoran. Nah, ini juga masih terjadi di tempat longsoran-longsoran kecil. Dan bisa kami melaporkan ini itu masih cuacanya masih kurang baik, kurang bagus. Ya teman-teman, memang Palembayan juga sangat banyak sekali terdampak akibat hujan yang berkepanjangan, bukan hanya di Sumatera Barat tetapi juga Sumatera Utara, kemudian Aceh. Nah sekarang kami beriringan dengan mobil-mobil yang berasal dari luar daerah. Kalau kami lihat ini adalah rombongan yang membantu mengantarkan sembako ke daerah yang terdampak. Dan kalau di Kecamatan Palembayan, daerah sangat besar terdampaknya adalah Salarai Aiya. Di samping itu juga ada di Tantaman, Koto Alam. Tetapi kalau di Salarai Aiya itu banyak sekali menelan korban jiwa, harta benda, dan ya memang di daerah itu di samping daerahnya dataran rendah, dan kemudian sebelum itu banyak daerah perbukitan. Jadi terjadi longsoran, kemudian material longsoran, kayu gelondongan, dan segala macamnya itu akan terbawa arus air yang sangat deras ke daerah Salarai Aiya. Jadi kalau kita boleh mengatakan daerah Salarai Aiya ini adalah mendapat banjir kiriman dari daerah perbukitan yang jauh dari daerah Salarai Aiya, karena memang dan ini tuh bisa kita lihat juga sudah jalannya amblas di beberapa titik. Ini dari setelah kita lewati tadi daerah, baik itu daerah Lubuk Gadang, kemudian memasuki Tantaman, banyak sekali titik-titik longsor yang kita temui. Nah, titik longsoran tersebut itu menutup badan jalan, ruas jalan dari Matur ke Simpang Gudang, Simpang Padang Kota Gadang masuk kami. Jadi memang terputus total hampir 1 bulan.
Jadi masyarakatnya kesulitan mendapatkan sembako dan juga untuk keluar susah, bahkan BBM jadi hampir lumpuh total. Jadi semua terima kasih juga para donatur yang telah berdonasi di Kecamatan Melembayan yang memberikan bantuan baik berupa sembako, pakaian, dan lain-lain untuk membantu masyarakat Kecamatan Palembayan. Jadi ada beberapa ini teman ya, sangat besar sekali longsoran yang menimpa badan jalan. Jadi hampir di semua titik-titik yang bisa, mulai dari daerah Selerehaya sampai ke Marambang, perbatasan Palembayan dan Cumada Lilin, itu untuk logistik diangkut mempergunakan helikopter. Memang satu hal yang sangat menakutkan terjadi. Nah, ini bisa juga kita lihat tuh jauh dari atas sana longsoran, kemudian sampai ke bahu jalan. Di sini juga menimpa beberapa buah rumah. Ini masih daerah Tantaman, dan ya kalau kita perhatikan, kita lihat dari skala kejadian ini, longsoran yang terjadi itu pada umumnya membawa kayu-kayu gelondongan, sehingga hantaman dari longsoran yang bercampur dengan air itu sangat besar sekali. Jadi daya rusaknya memang luar biasa karena membawa material selain daripada air, lumpur, tapi yang lebih mengakibatkan berbahaya adalah kayu gelondongan. Nih teman-teman, seperti ini bisa teman lihat. Hampir kalau kita perhatikan longsoran yang berasal dari daerah perbukitan itu semua membawa kayu gelondongan. Jadi mungkin di sepanjang sejarah longsor atau hujan deras yang terjadi di Palembayan, ini adalah dampak yang sangat besar sekali. Dan ya seperti kami sampaikan tadi, karena kita bukan menuduh siapa-siapa, tapi yang jelas ini adalah ulah kita tidak memperhitungkan alam. Kita mengambil, memanfaatkan, tapi kita lupa dengan perhitungan bahaya yang akan terjadi. Mungkin dalam dampak waktu dekat itu tidak akan terjadi, tetapi lambat laun kita akan menerima akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan semua pihak itu. Sekarang kita telah berada di Masjid Raya Taman. Di sini di samping masjidnya itu longsoran, kemudian tengah dilakukan pengerjaan pembersihan jalan. Jadi kami sempat di sini tertahan dan menunggu selesai pengerjaan ini, pembuangan tanah. Dan di sini kami juga bertemu dengan beberapa orang relawan, yaitu relawan duafa dari Pekanbaru. Kami tadi juga sempat berbincang-bincang. Relawan ini mereka sengaja membantu mendatangi masjid-masjid, membersihkan baik itu dalam masjid atau karang masjid yang terdampak. Jadi kami tadi telah sempat ngobrol. Kebetulan juga kita ada yang kenal dari relawan Pekanbaru ini, dari Yamasada Pekanbaru. Dan sekarang masih dilakukan pembersihan material mempergunakan air agar tidak licin. Jadi sekarang kendaraan sudah bisa lewat. Kebetulan kami juga ada satu rombongan akan melihat kondisi yang ada atau kondisi terkini di Selerehaya. Jadi inilah kisah pilu sebetulnya yang terjadi. Dan ini Bapak Babinsa kita, Bapak John, yang juga ikut membantu
untuk memberikan panduan-panduan baik itu kepada pengendara atau kepada uh, orang-orang yang akan melewati jalan yang terdapat di sini. Jadi semua oknum dan semua lapisan masyarakat itu harus terlibat di dalam penanggulangan bencana ini. Jadi kita tidak menunggu ini tanggung jawab si itu, si ini, tidak. Karena ini memang merupakan suatu bencana yang terjadi yang sangat besar. Jadi semua kita harus bertanggung jawab, semua kita harus bekerja sama, semua kita harus bergotong royong untuk memperbaiki jalan sebelum dilakukan pembersihan dengan alat berat. Jadi masyarakat yang ada mulai dari Kaipasa sampai ke Kecamatan Matur itu gotong royong untuk membuka akses, tapi itu bisa dilakukan hanya untuk membuka akses kendaraan roda 2. Sekarang dipergunakan kendaraan berat agar alat berat masuk kami agar kendaraan roda 4 bisa lewat. Nah, di sini bisa kita lihat kita masih saja berpapasan dengan, dan ini Bapak Ketua Mus dan kebetulan juga mantan wali negari 3 Kota Silungkang. Ini rombongan yang akan mendatangi daerah Selera Ayia. Bisa kita lihat di sini masih banyak kendaraan-kendaraan para donatur yang mendonasikan baik itu berupa sembako, pakaian dan lain-lain, masih saja bergerak menuju daerah Selera Ayia. Karena memang di Kecamatan Palembang ini adalah daerah Selera Ayia yang sangat terdampak sekali. Jadi di akhirnya ada yang dari daerah luar, daerah Sijunjuang, daerah Payakumbuh, daerah Batu Sangkar. Ya karena di Sumatera Barat itu yang banyak terdampak itu memang daerah-daerah bagian pesisir pantai, seperti kemudian daerah baratnya seperti Palembayan, Malala, Lubuk Basung, Padang Pariaman, Kota Padang, Dharmasraya, Solo, Pasaman. Itu titik-titik yang banyak sekali terdampak. Ya kita lanjutkan karena kita juga sudah bisa lewat. Ini masih terjadi, ini kita hampir memasuki daerah Silungkang, namun masih berada di kawasan antara Tantaman dan Silungkang. Nah, bisa teman-teman lihat ini sangat dalam jarak 50 meter ada longsoran. Ini longsoran juga terbawa arus air jauh di atas bukit, namun longsornya sampai ke bawah menimpa badan jalan, terus lagi menimpa sawah-sawah masyarakat dan lahan-lahan masyarakat yang berada di bawah jalan tersebut. Ya tidak terhitung ya titik-titik longsoran, tambah lagi longsoran kecil yang menimpa. Ini kalau kita lihat longsoran ini sepanjang jalan dari Matur ke Salaryaya, tetapi kalau kita melihat di masing-masing jorong ataupun nagari itu ratusan ya longsoran yang terjadi, baik itu sawah, perkebunan, bahkan rumah yang terbawa air itu banyak terjadi. Ini baru bisa kita lihat ini di sepanjang pinggiran jalan. Kalau ini hampir 150 meter, dan itu juga ada rumah. Longsoran menutupi badan jalan dan juga bahkan jalan ada yang amblas. Kami ini udara cuaca memang sedikit buruk, masih ada tanda-tanda hujan akan turun. Namun kami mencoba terus melihat
kondisi terkini jalan Matur Palambayan, khususnya dari Marabuang sampai ke Salare Ayah nantinya. Nah, ini menimpa ada rumah-rumah yang sebelah kanan itu sebetulnya ada yang tertimpa longsoran. Sekarang kita sudah hampir memasuki daerah Gumarang. Nah, itu ada mobil yang mengantar sembako. Mungkin mereka mencari titik-titik di mana rumah-rumah yang terdampak langsung. Mereka membantu dengan sembako. Ya, sangat menyedihkan sekali kondisi Sumatera Barat. Dan apalagi untuk satu-satunya jalan untuk keluar Kecamatan Palambayan, baik itu di sebelah utara atau selatan, satu-satunya jalan untuk keluar dari Kecamatan Palambayan adalah jalan yang ini. Jalan ini. Jadi apabila jalan ini sudah tertutup, Kecamatan Palambayan lumpuh atau terisolasi, masyarakatnya tidak bisa keluar. Ini jarak masih mungkin ya bisa teman-teman lihat dalam jarak-jarak 50 meter, 100 meter. Ada titik ini adalah tempat yang terpanjang kalau kita lihat. Hampir 300 meter lebih itu jalannya tertutup longsoran. Ya, tapi kita tetap berdoa semoga saja musibah ini adalah yang terakhir terjadi di daerah kita Palembayan. Tuh teman-teman, ini juga tempat terpanjang di sepanjang jalan yang telah kita lewati tadi. Di sana juga panjang tapi banyak sekali titik-titik longsoran seperti ini. Kalau kita lihat dengan jarak 500 meteran itu sudah lebih daripada 6 titik longsoran yang terjadi daerah Gumarang, antara Gumarang sampai ke Silungkang. Ini masih ya pengerjaan secara darurat, yang penting kendaraan roda 4 bisa lewat. Jadi di samping itu juga setelah dilakukan pembuangan material, hujan, kemudian nanti lumpur-lumpur yang masih tertahan akan turun ke bawah jalan. Tentunya kita harus tetap waspada, hati-hati untuk melewati jalan ini. Tuh teman-teman, masih kalau kita perkirakan mungkin sekitar 500 meteran sudah ada terjadi hampir 10 titik longsoran yang menimpa badan jalan. Ya, kita terus melihat kondisi terkini di antara jalan Matur Palambayan ini. Mungkin juga bisa memberikan informasi kepada semua pihak, dan ini juga bisa memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, betapa pentingnya kita menjaga alam dan kebersamaan kita juga untuk memelihara alam. Nah, ini juga masih terjadi longsoran. Kami lewat di sini memang masih ada sedikit rasa was-was. Di samping di tiap titik longsoran itu masih terus dialiri air dari atas bukit. Jadi kemungkinan bisa saja secara tiba-tiba longsoran baru bisa saja terjadi. Jadi tentunya apabila curah hujan mulai ada atau nampak daerah ini, sebanyak diurungkan dulu untuk melewati jalan ini sampai nanti benar-benar dipastikan hujannya sudah berhenti, dan kalau perlu ditunggu dulu beberapa menit baru
melanjutkan perjalanan. Kami masih saja mengikuti iring-iringan kendaraan yang membawa sembako ke daerah Salare Ayia. Sekarang kita berada di kantor Wali Nagari 3 Kota Silungkang. Jadi mulai di sini kalau dari daerah 3 Kota Silungkang itu sudah banyak sekali posko-posko bantuan, posko bencana yang ada di sepanjang jalan. Jadi di sini sudah bisa kita lihat ada dari BNPB, BPBD, Dinas Sosial, bahkan dari relawan dan juga dari organisasi-organisasi masyarakat yang datang ke daerah ini untuk mengantarkan bahan sembako. Ini kantor Kapolsek Kecamatan Pelembayan di Kota Alam. Di sini juga merupakan posko induk yang terdapat di Kecamatan Palembayan. Baik teman-teman, sekarang kita sudah sampai di simpang Ayia Tajun, Salare Ayia Timur. Inilah tempat yang sangat besar sekali terdampak dan banyak sekali korban jiwa di sini. Di samping juga Subarang Ayia, kemudian Sawah Laweh yang terdapat di Salare Ayia. Beginilah kondisi dari daerah Salare Ayia. Ini baru satu titik yang kita lihat. Di sini banyak sekali korban jiwa, rumah, kemudian juga yang lainnya. Itu bisa kita lihat. Baik teman, kita coba telusuri mempergunakan drone. Dan kebetulan kami juga sampai di sini hari mulai hujan. Kami berencana akan terus ke daerah Sawalaweh, kemudian Subarang Ayia. Tetapi karena kondisi di sini hari sudah mulai hujan dan kami disarankan untuk tidak melewati jalan ini sampai nanti ke daerah yang lebih tampak di bawah, karena dikhawatirkan nanti karena hujan nanti dikhawatirkan airnya tiba-tiba membesar meluap, itu juga sangat berbahaya. Buat teman-teman, mungkin itu sebagai laporan bagi kami atau memberikan informasi. Semoga saja video ini bisa memberikan informasi dan bermanfaat bagi penonton Suasana Pedesaan Indonesia. Terima kasih yang telah selalu memberikan support kepada channel Suasana Pedesaan Indonesia. Kami akan terus update nantinya atau akan memberikan informasi daerah-daerah lain yang terdampak. Dan kalau seandainya nanti cuaca membaik, kami akan mencoba mereview atau melihat kondisi yang ada di 2 titik lagi yang ada di daerah Salare Ayia Timur ini. Itu bisa kita bayangkan kalau kami sempat berbincang-bincang di sini, itu kedalaman air yang melewati ini sampai 20 sampai 30 meter, dan sebelumnya sungai ini bukan sebesar ini. Hanya sungai kecil biasa, tapi karena ada banjir bandang, banjir kiriman, itu jauh di atas bukit di daerah Alananggang sampai ke bawah. Makanya di daerah hilir inilah yang terjadi. Bahkan di daerah Salaria ini ratusan orang yang meninggal akibat dari bencana yang terjadi, yaitu bencana banjir dan longsoran, banjir bandang. Ini baru satu titik, bisa teman-teman membayangkan bagaimana kejadian di suasana di saat kejadian pada tanggal 29 kemarin ya. Nah, ini kami masih melihat dan
teman-teman, karena hujan semakin deras, kami tidak bisa melanjutkan mereview melalui drone. Mungkin di lain waktu kita akan review kembali. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton dari awal sampai akhir. Tetap waspada, tetap kita jaga lingkungan, tetap kita berdoa agar tidak terjadi lagi hal-hal yang buruk di sekitar kita. Terima kasih. Demikian perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.